Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dan juga dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk melakukan yang terbaik sepanjang hari ini. Memulai aktivitas kita hari ini, mari siapkan hati untuk menerima firman-Nya. Mari kita berdoa. Pagi ini kami sambut dengan penuh sukacita ya Tuhan, karena Engkau hadir memberi cinta dan mewarnai hari kami dengan penuh kebahagiaan. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami ingin merespon segala kebaikan Tuhan dengan membangun kualitas hidup menjadi lebih baik, dan firman-Mu yang akan menjadi sumber penuntun bagi kami, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Karena itu mampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami dapat beroleh hikmat yang menuntun kami pada jalan yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Yohanes 21 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amin. Tema perenungan kita, dipulihkan dan diutus kembali. Rasa bersalah yang berlebihan bisa memberi dampak yang buruk bagi hidup kita. Karena rasa bersalah seseorang terhambat untuk melangkah. Rasa bersalah juga bisa membuat orang tidak percaya diri. Dan rasa bersalah bisa membuat orang rentan mengalami depresi. Rasa bersalah ini juga dialami oleh Simon Petrus. Penyesalan yang amat dalam. Karena pertemuan yang terakhir dengan Yesus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Padahal sebelumnya ia mengatakan bahwa nyawa pun akan diberikan kepada Tuhan. Dan melalui penyangkalan ini, hubungan kedekatan antara Yesus dan Petrus selama ini terjalin mengalami luka. Betapa menyesalnya Petrus di tengah ancaman, ternyata imannya goyah, tak bisa menyatakan kesetiaannya yang pernah ia janjikan.
Namun Tuhan Yesus tetap menjumpai dan memulihkan keadaan Petrus. Lantas bagaimana Petrus menyelesaikan masa kelam dan masa gelapnya itu? Yang pertama, Petrus tahu bahwa ia diampuni oleh Tuhan. Ketika Yesus memanggil murid-murid dengan mengatakan, "Marilah dan sarapanlah." Ini menjadi tanda bahwa Yesus menerimanya kembali. Karena pada waktu itu, berbagi makanan adalah sebuah tanda persekutuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian pun kita. Kita harus terus meyakini bahwa kita juga telah diampuni oleh Bapa, oleh Tuhan, seburuk apapun masa lalu kita. Yang kedua, Petrus mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Saat Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus, "Apakah engkau mengasihiku?" Kasih yang dipakai oleh Tuhan Yesus agapao, atau kasih tulus, atau kasih tanpa syarat. Tetapi Petrus menjawabnya dengan phileo, kasih persahabatan. Karena Petrus tahu bahwa ia pernah gagal untuk memberikan kasih yang tulus itu. Ia menyadari kegagalannya. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat kita juga berada di titik terendah dalam hidup kita menghadapi kegagalan-kegagalan di masa lalu. Akui kegagalan itu di hadapan Allah dan belajarlah untuk bersikap jujur dengan keadaan yang kita alami. Yang ketiga, bagaimana Petrus menyelesaikan masa kelam itu, berdamai dengan masa lalu itu. Ia sadar bahwa dirinya masih berguna. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus menyadari bahwa Tuhan Yesus masih memberi dirinya kesempatan kedua untuk kembali dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan keselamatan dan kabar baik bagi dunia ini. Ia telah dihancurkan, tetapi ia telah kembali untuk dipakai dan diutus oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu kita semua memiliki masa lalu yang gelap dan kelam. Bahkan ketika kita membayangkan itu, membayangkan keberdosaan kita di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh ngeri. Tetapi rasa bersalah tidak membangun sebuah hubungan, tetapi kasih membangun hubungan. Kasih dan pengampunan Allah lah yang membantu kita untuk diutus ke tengah dunia ini, mewartakan kabar baik. Jadi pandanglah hidup ini sebagai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, agar kita semakin bijak menjalaninya. Terpujilah Kristus untuk firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, untuk cinta-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi setiap kami, memberikan kami kesempatan untuk kembali dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun masa lalu kami penuh dengan kekelaman dan kegelapan, tetapi Tuhan dengan penuh kasih memberikan kami pengampunan dan pemulihan. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk terus merespon anugerah-Mu dalam hidup kami. Berdoa ya Tuhan bagi umat-Mu dengan segala pergumulan yang mereka hadapi, yang lemah karena sakit penyakit, merindukan pemulihan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, pulihkan mereka yang berkabung karena keterpisahan dengan orang yang dikasihi. Hiburkan Tuhan, balut setiap luka yang mereka alami. Yang berjuang mencari pekerjaan, berkati setiap usaha dan perjuangan yang mereka lakukan. Setiap rencana usaha kami ke depannya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, sambut dan sempurnakan, karena kami berdoa hanya melalui satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.